perayaan 75 tahun Paroki Tuke adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan limpahkan kepada seluruh umat yang ada di Paroki Tuke pada khususnya, dan bagi seluruh umat Keuskupan Denpasar. Kita menyadari bahwa Paroki Tuke ini adalah Betlehemnya Bali. Dari sinilah mengalir pewartaan tentang Yesus Kristus ke seluruh Keuskupan Denpasar. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan profisiat selamat berbahagia kepada Paroki Tuke bersama pastor paroki dan seluruh umat yang merayakan jubileum 75 tahun Paroki Tuke. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada paroki ini beserta umat yang ada di paroki ini. Tuke. Tuke kini adalah sebuah nama yang sangat terkenal sampai ke mancanegara karena keberaniannya untuk berbeda dari daerah Bali lainnya. Tuke sangat terkenal karena gelar yang disandangnya, yakni The Bethlehem of Bali. Sebagai Bethlehem of Bali, Tuke menyandang bobot beban yang berat. Itulah keistimewaan yang membedakannya dari daerah lain di Bali. Di manakah posisi desa kecil yang terdiri dari 4 huruf sederhana itu? Secara geografis, Tuke terletak di wilayah desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Di sebelah utara, Tuke berbatasan dengan Banjar Ume Tegal. Di sebelah selatan, Tuke berbatasan dengan Banjar Padang Tawang. Di sebelah timur, Tuke berbatasan dengan Banjar Dukuh. Dan di sebelah barat, Tuke berbatasan dengan Banjar Ume Kepuh. Secara adat, di utara dan barat, Tuke berbatasan dengan desa adat Buduk. Di timur, Tuke berbatasan dengan desa adat Dalung.
di selatan Tuke berbatasan dengan desa adat Canggu. Tuke sejak zaman dulu selalu berdiri sendiri menjadi desa adat tersendiri. Betapapun memiliki wilayah yang sempit, Tuke memiliki kayangan 3 sendiri. Tuhan, mengapa Tuke yang Engkau pilih sebagai jalan kedatangan-Mu di sini? Bukankah ada begitu banyak wilayah lain di Bali yang hebat? Bukankah Tuke hanya desa kecil yang bahkan tidak pernah diperhitungkan dalam peta perpolitikan di Bali? Bukankah Tuke hanya sebuah desa kecil yang bahkan tidak tercatat dalam peta geografi? Bukankah Tuke hanya sebuah desa miskin yang hanya memiliki sawah-sawah sempit dengan tanah yang tidak subur? Kata Tuke tidak kami temukan dalam kamus bahasa Bali. Tetapi orang Bali selalu mengatakan nuke untuk menggambarkan makna emosi merintis. Memang benar, orang tua kami adalah para perintis yang ulung dan tangguh. Ada yang mengatakan mereka datang nuuk ke hutan di sini dari tempat yang jauh di Denyeh, Peguyangan, Denpasar. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Inggih Ratu idedane semeton titiang sareng sami pamekas kuangian titiang sanedat mustika yang titiang. Yening aturan titiang sapunapi polah palih desa adat Tuke puniki rikanyekeun mangkin pari krama sane kepiragi antuk titiang. Ri sekat titiang ingat preside antuk titiang matur ngatureng mangkin ring ajeng semeton sareng sinamiang. Sane kebaos desa adat Tuke puniki jakti tur maning medaging. Desa adat Tuke puniki asiki desa adat, asiki taler Banjar adat. Banjar adat Tuke. Di kewentenannya nih. Mangkin wit desa Tuke puniki menawi pengumbaran sareng sami wit saking den iye peguyangan. Sangkaning mawaste desa adat Tuke utawi Banjar adat Tuke puniki sangkaning keduuk meriki duaning bet alas dan pire-pire tebal bet alas iri-kiriin ike mawinen duo ke saking drike duo ke tuah saking drike kesarangan antuk panjat-panjat saking den ieh sing ada sing nyen soroh ne bendese manik mas. Apakah Engkau Tuhan yang telah membisiki telinga mereka bahwa Engkau mengutus mereka untuk menjadi para perintis gereja-Mu di tanah Bali ini? Ini semakin kami yakini karena Engkau benar-benar nuwukin kami dengan segala kelimpahan berkah. Sejak kami mengikutimu, maka desa kami ini menjadi maju. Kami bebas dari segala jeratan dan lilitan kebodohan, dan kami bisa menapaki hidup ini dengan bobot yang ringan. Ya, memang nenek moyang kami di Tuke adalah para perindu Tuhan. Betapapun mereka tidak mengenalmu, mereka terus mencarimu dalam kebutaan, ketulian, dan kepolosan mereka. Mereka mencoba melepaskan diri dari garis-garis adat nenek moyang kami yang bagaikan sang naga yang melilit membelit hidup mereka. Ketika orang meletakkan pintu Koreagung Pura Dalam di hilir, nenek moyang kami dengan berani meletakkannya di hulu. Mereka adalah para pemberani. Mereka telah melawan. Mereka tahu Engkau Tuhan tidak mengikat kami dalam hal-hal duniawi semata, tetapi justru Engkau memberikan kami kebebasan. Engkaulah Allah sang cinta yang membebaskan kami semua.
Pada tahun 1635 dalam Lontar Purana dikatakan bahwa Raja Dalem Dimade pernah menulis sepucuk surat kepada para pedagang Portugis yang bermarkas di Malaka dengan petikan sebagai berikut. Saya akan senang sekali jika mulai sekarang kita bersahabat dan orang datang ke pelabuhan ini untuk berdagang. Saya pun akan senang sekali jika imam-imam datang ke sini agar siapa saja yang menghendaki dapat memeluk agama Kristen. Ya, jelas di sana baginda raja menyebut kata imam-imam. Portugis adalah negeri Katolik yang mungil di Eropa, tetapi sangat giat menyebarkan kabar gembira ke seluruh dunia. Itu menjadi bukti bahwa sang raja telah memilih iman Kristen Katolik sebagai salah satu pilihan yang tepat bagi orang Bali. Harapan Raja Bali untuk mulai membuka diri itu justru tidak sejalan dengan keinginan penjajah Belanda. Belanda bahkan menerapkan beragam aturan yang melarang bekerjanya misionaris di Bali, di antaranya artikel 123. Belanda ingin mengurung dan mengungkung penduduk Bali dengan gula-gula kejayaan Majapahit di masa lalu. Penduduk Bali jangan pernah mengenal dan memeluk agama lain. Untuk memperkuat aturan itu, kemudian penjajah Belanda menerbitkan artikel 177 yang dengan tegas melarang segala kegiatan penyebaran agama Kristen, baik itu zending Protestan ataupun misi Katolik. Adapun petikan isi dari artikel 177 itu sebagai berikut. 1. Guru-guru agama, imam-imam, dan para pendeta harus mempunyai izin masuk istimewa dari atau atas nama Gubernur Jenderal untuk bekerja di tempat tertentu di Hindia Belanda. 2. Bila ternyata izin masuk membawa kerugian atau syarat-syarat izin tersebut tidak dipenuhi, maka izin dapat dicabut kembali oleh Gubernur Jenderal. Praktis izin kerja istimewa para misionaris sangat sulit didapatkan. Di kemudian hari ternyata artikel 177 ini disalahartikan dan disalahgunakan untuk bahkan menyerang kehadiran orang-orang Bali yang telah menjadi Kristen. Tuhan tidak diam. Tuhan mengirimkan utusan-utusannya yang cakap silih berganti untuk mulai menembus barikade aturan yang diterapkan oleh Belanda. Pada 12 September 1914, Monsinyur Petrus Noyen SVD datang berkunjung ke Bali. Itulah tanggal pertama Bali dikunjungi oleh seorang petinggi gereja Katolik. Beliau kemudian datang lagi pada bulan Desember 1914 dan Januari 1915. Sekitar tahun 1920, beliau ditemani oleh Pastor Delange SVD dan Frater Simon Buis SVD berkunjung ke Bali dan berusaha membangun sebuah sekolah di pusat pemerintahan Bali di Klungkung. Akan tetapi, ketika izin keluar, tenaga kerja tidak muncul. Namun dalam perjalanannya ke Eropa, Monsinyur Petrus Noyen menuliskan sebuah pesan penting sebagai berikut. Semoga segera waktunya tiba. Misionaris-misionaris kita bisa bekerja di Bali. Tetapi hanya imam-imam yang sungguh-sungguh rendah hati, sabar, kudus, dan terpelajar akan berhasil di tengah-tengah umat Bali.
selama 10 tahun pertama karya misi di sana tidak akan dapat mengharapkan pertobatan. Tetapi bila waktunya tiba untuk mulai panenan, saya yakin bahwa orang-orang Kristen Bali akan menjadi orang-orang yang mampu untuk memegang jabatan-jabatan dalam perniagaan, kesenian, politik, atau jabatan gereja. Tuhan akan meminta kurban dan mungkin sekali hidup para misionaris. Tapi dalam roh saya telah membayang Bali dimahkotai dengan gereja-gereja Katolik. Ya, inilah pesan penting yang diwasiatkan Monsinyur Petrus Noyen kepada siapapun yang rela dan mau menjadi pekerja di ladang Tuhan di Bali. Rendah hati, sabar, kudus, dan terpelajar adalah kunci untuk menjadi berhasil di Bali. Monsinyur Noyen tahu dan sadar bahwa Bali bukanlah pulau yang enteng untuk misi. Tentu saja. Ketika Belanda dimabukkan oleh euforia peninggalan Majapahit di Bali dan ingin mengungkung orang Bali dalam mimpi masa lalu, Tuhan mengutus seorang penginjil bernama Chang Tohang yang juga dikenal sebagai Sang Kamfuk. Ketika sending CMA Christian Missionary Alliance dari Kanada datang ke Indonesia di bawah pimpinan Tuan Jeffrey, Tuan Chang adalah seorang penginjil yang sangat berani, yang tanpa rasa takut menyebarkan ajaran Kristen, suatu ajaran baru yang sungguh melawan arus adat istiadat yang ada. Evangelis yang mengawali sending di Bali itu dari yang dulu ketika itu tinggal di Wangaya, itu bernama Chang Tohang atau orang sering sebut Sang Kamfuk. Beliau adalah evangelis, waktu itu belum sebagai pendeta. Atas petunjuk seseorang dari Banjar Untal-Untal, dia bertemu dengan seorang balian sakti dari desa Buduk bernama Imade Gepek yang juga sering dipanggil Pan Luh Ting. Imade Gepek ini mempunyai postur tubuh ya rata-rata orang Bali itu sekitar 160 cm, perawakan kurus, tetapi mempunyai raut muka yang lucu. Melihat keberanian Tuan Chan yang tidak takut sama sekali terhadap semua ilmu kegelapan, sang balian mencoba mengadu kesaktian pengiwanya. Tidak lupa dia juga belajar pengiwa. Ternyata sang balian sakti tidak berhasil mengalahkan Tuan Chang. Ilmunya tumpul, kita berhadapan dengan seorang hamba Tuhan yang taat. Sebagai pengikut pengiwa, Imade Gepek berpikir bahwa tentu saja Tuan Chang ini memiliki ilmu hebat. Dia harus segera berguru pada Tuan Chang untuk mendapatkan ilmunya. Imade Gepek yakin bahwa ilmu yang dimiliki Tuan Chang patutlah bisa meningkatkan ilmu pengiwa yang telah ditekuninya selama ini. Suatu saat dia ketemu dengan seorang penginjil dari Cina. Terjadilah pada awalnya dialog yang keras. Dan Pak Loting, Pan Loting ini tentunya orangnya licik memang, cerdik, licik. Dia menggunakan ilmunya, tetapi ilmunya sama sekali tidak mempan. Dia kemudian menghadap Tuan Chang dan menyatakan siap untuk menjadi murid yang pertama. Dan memang dia adalah manusia Bali pertama yang dipermandikan menjadi Kristen bersama 11 orang lain. Permandian dilakukan oleh pendeta R.A. Jeffrey di Tukadyeh Poh Dalung pada tanggal 11 November 1931. Dia siap untuk dibaptis dan dibaptis di sungai, yaitu di Tukadyeh Poh.
Banyak orang kemudian mengikuti keputusannya dan menjadi Kristen. Namun Imade Gepek sendiri karena motivasi yang tidak tepat, akhirnya pada tahun 1934 meninggalkan agama Kristen itu dan kembali ke iman lama. Selama dia sudah dibaptis, dia tetap melaksanakan aji ugegnya ini. Kala itu telah ada sekitar 26 orang Kristen pengikut Tuan Chang. 2 diantaranya adalah Imade Bronong dan Iwayan Dibluk. Keduanya berasal dari Tuke. Imade Bronong itu adalah putra Tuke asli. Lahir di Tuke, besar di Tuke, dan kemudian beliau sempat memburuh bekerja sebagai pengangguran bebek di desa Pererena. Setelah menjadi Kristen, ternyata mereka mendapat tantangan yang berat. Mereka dibenci, mereka dihukum, mereka dikenai hukum kasepekan. Ada nimpo ke rumah dia, timpo ke maling lah, dan yang aduk besik maling, senter maling di pedam. Itu sungguh sebuah tantangan berat dan sangat menyakitkan. Kurin dia gila dan mereng peang kuri misi tain. Sudah di kupesaga, sudah di apa, sudah di kupesaga, jenaknya yang semua sembarangan sangka ngelat yang hadi cenip mat dadu ke Badung menanam. Tuan Guru Imade Bronong dan Iwayan Dibluk dengan beberapa anggota jemaat yang lain juga mengalami nasib yang sama di Tuke. Kan Bapak oleh rakyat Riki sama sekali tidak boleh oleh Banjar Riki. Bapak terus dipagari rumahnya dengan duri. Sampai 40 hari lamanya dawag nike dadong tiangat kari. Dan wenten nak medelo angken. Nguburin Bapak kuburinnya di halaman. Buat dia sendiri kubur tanah congcong gitu. Menten tiro tendat. Kalau malam kakak-kakaknya mungkin lemparin dia garam atau begerang gitu. Orang tidak boleh keluar. Sehingga pada saat itu terjadi pertentangan antara umat Hindu dengan Kristen, dan Bapak pada waktu itu tidak disenangi oleh umat Hindu yang berada di sekitar. Terjadi suatu kerusakan, misalnya pintu masuk rumah dipagari, lalu kemudian sumur diberi kotoran, kemudian ada orang yang berbicara dengan Bapak atau dengan keluarga, itu didenda. Di samping itu juga lumbung yang berisi padi diturunkan, diambil. Karena tidak tahan, sebagian dari mereka dengan cepat meninggalkan iman Kristen dan kembali ke iman lama. Di antaranya adalah Imade Gepek sendiri. Dia kembali memperdalam ilmunya ini dan mengasahnya. Namun mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Nyali mereka tidak lenyap dihantam gelombang tekanan dan siksaan. Mengapa? Mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Mereka telah menemukan impian hati mereka. Mereka telah menemukan intan berlian yang telah mereka buru. Kedua tuan guru ini terus membesarkan hati umat lain di Tuke untuk terus bertahan. Melihat situasi yang tidak kondusif, pemerintah penjajah Belanda tidak berdiam diri. Akhirnya dengan tegas pemerintah Belanda menangkap Tuan Chang dan mengusirnya dari Bali. Sebuah pukulan dahsyat yang menghantam telak
para penganut Kristen perdana itu. Saat itu, sending mulai dilarang untuk warga di Pulau Bali, yaitu Agustus tahun 35. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan gereja Kristen Jawi Wetan. Namun orang Kristen di Tuke di bawah pimpinan kedua tuan guru agama itu tidak mau bergabung. Mereka memutuskan berdiri sendiri dan bersiap menunggu pendeta yang baru. Sebagai manusia Tuke yang tidak pernah bergantung kepada orang lain, mereka dengan berani memutuskan untuk berdiri sendiri. Keputusan ini adalah keputusan bersejarah, karena keputusan inilah yang membawa kedua tuan guru agama ini bertemu dengan Pastor Johannes Kersten SVD di Denpasar. Keputusan inilah yang menjadi titik awal karya ilahi bagi gereja Katolik di tanah Bali. Tuhan memberikan pewisik kepada kedua tuan guru agama Imade Bronong dan Iwayan Diblug untuk pergi berkeliling menjual buku-buku rohani Kristen peninggalan Tuan Chang. Tanpa rasa takut mereka pergi dari rumah ke rumah di Denpasar. Dalam doa mereka berharap akan bertemu dengan seorang pendeta baru yang bisa menjadi pemimpin mereka. Pada 11 November tahun 35, ada seorang pastor dari Belanda bernama Pater Johannes Kersten datang ke Pulau Bali. Ya, baik, tentang Pater Kersten ini memang sosok pribadi yang sangat unik karena beliau sebagai seorang imam tetapi sekaligus juga sebagai seorang budayawan yang memungkinkan beliau untuk berdialog, untuk bertemu dengan banyak orang. Dan walaupun di situ ada hambatan yang kita tahu tentang artikel 177 dari pemerintah Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1850-an, yang saat itu diberikan tugas adalah untuk sebagai imam tentara dan melayani berapa orang Katolik Melayu, didengar oleh Made Bronong ada di Denpasar. Ketika saat itu pula dia mengajak temannya Iwayan Diblug untuk berkunjung menengok Pastor Johannes Kersten. Pater Kersten tidak kehilangan cara-cara, ya, karena dalam kitab suci itu juga dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik, ya, seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi seperti itulah barangkali strategi yang diterapkan oleh Pater Kersten dalam menghadapi situasi sulit. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa di situ ada karya rahmat. Jadi secara manusiawi kita melihat bahwa tidak mungkin kita bisa tembus, apalagi dengan kebudayaan yang begitu kuat di Bali. Tetapi rahmat Allah itu bekerja justru lewat perjumpaan yang tidak tersangka-sangka. Ya, kalau kita membacanya dalam sejarah, di situ ada dua orang yang sudah memeluk agama Kristen, walaupun itu adalah dari CMI, dari Christian Alien, dari Protestan, dari Kemah Injil yang di Tuke ini jejaknya masih bisa kita telusuri. Nah, dari dua orang perjumpaan inilah kita melihat bagaimana karya Allah itu bekerja. Sehingga melalui dua orang inilah kemudian akhirnya kekristenan itu dimungkinkan untuk bisa masuk khususnya di Tuke, di Dalung ini. Dan pertemuan itu terjadi, yaitu di sebuah tempat kos Pastor Johannes Kersten SPD yang berlokasi di sebelah selatan, bagian barat, itu barat daya dari Lapang Hutan Bandung. Dahulu di situ tempat kos dan ada sebuah kapela Pater Kersten, kapela di tempat kosnya itu. Di situ terjadi pertemuan dua putra Bali tersebut, Made Bronong bersama Iwan Diblug, dan terjadi dialog yang menjurus kepada soal teologi yang merupakan perbedaan antara agama Kristen Protestan dan Katolik, yaitu tentang sakramen-sakramen. Kita tahu bahwa jumlah sakramen kita berbeda dengan mereka. Dengan saudara kita umat Kristen Protestan. Kita memiliki 7 sakramen dan kemudian mereka
mengurangi itu. Dan terjadilah dialog. Pada saat itu Pater Kersten meminta Made Bronong untuk menjelaskan pengetahuannya tentang teologi atau pengetahuan keagamaannya tentang sakramen-sakramen itu. Nah, saat itu pula setelah Made Bronong menjelaskan itu, Pater Kersten memberikan penjelasan dan secara luar biasa menyeluruh dan menyentuh hati Made Bronong, dan Made Bronong saat itu juga merasa dirinya tidak ada apanya di hadapan Pater Kersten. Dan saat itu pula sesungguhnya Made Bronong telah jatuh cinta hatinya kepada ajaran apa yang diajarkan oleh Pater Johannes Kersten SPD. Itulah awal mulanya, sejak awal. Dari pertemuan itulah mereka menyadari kalau gereja Katolik dengan iman Kristennya secara selektif sangat memberi peluang bagi kearifan-kearifan yang ada dalam budaya Bali. Disitulah kedua tuan guru itu menemukan bahwa mereka tidak perlu meninggalkan kebalian mereka ketika menjadi pengikut Kristus. Tuhan semakin menarik kedua rasul untuk semakin dekat dengan Pastor Kersten. Tuhan pula yang memberikan mereka kebijaksanaan untuk menentukan strategi menghindari artikel 177 itu. Mereka tidak mau Pastor Kersten mengalami nasib sama dengan Tuan Chang. Gereja Katolik dimulai dengan pembaptisan anak-anak. Itulah strategi yang sangat jitu. Begitu selanjutnya, dan memang betul ketika terjadi pembaptisan, Pater Gig yang telah lama memikirkan untuk awal gereja ini akhirnya betul memang 17 April 1936 adalah tonggak bersejarah ketika dua putra Bali dipersembahkan ke dalam pangkuan gereja Katolik. Oleh karena keluarga Imade Bronong berasal dari Soroh Bendese Manik Mas, maka bisa dikatakan bahwa kekatolikan di Bali itu dimulai oleh orang-orang dari Soroh Bendese Manik Mas. Tuhan memang ajaib dan tidak bisa ditakar dan diukur oleh manusia. Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari liang kubur. Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Dan ini juga terjadi di Tuke. Melalui tangan Pastor Kersten, Tuhan Yesus dengan ajaib menyembuhkan Itimpleng. Orang-orang terkesima dengan kedahsyatan kuasa yang diterima oleh Pastor Kersten. Dalam perkembangan selanjutnya itu terjadi kehebohan yang luar biasa, yaitu ketika kakak kandungnya Made Bronong Imulat yang seorang pemangku yang beragama Hindu, ketika anaknya yaitu Itimpleng, keponaknya Made Bronong, anaknya Imulat jatuh sakit dan mau hampir meninggal, dan saat itu keluguan dari Imulat yang beragama Hindu kehabis nakal, dan kemudian dia menyerahkan anaknya Itimpleng itu untuk dibaptis menjadi orang Katolik, anak bayi Katolik. Dan akhirnya mujizat terjadi. Anaknya Itimpleng, anaknya Imulat sembuh. Dan kemudian pemangku itu, Imulat, menyerahkan semua anaknya untuk dibaptis menjadi Katolik. Dan terjadilah kehebohan. Itulah tadi jawaban yang saya sampaikan tadi, itu dipanggil raja. Kehebohan terjadi juga. Mukjizat yang terjadi juga saat itu. Kisah mukjizat yang ajaib itu dengan cepat tersebar kemana-mana dari mulut ke mulut. Banyak orang Tuke yang pada awalnya skeptis dengan agama Katolik, justru akhirnya dengan antusias mengikuti. Mereka yakin di dalam gereja Katolik mereka menemukan segalanya. Di sana ada kuasa Tuhan yang ajaib. Di sana ada penghargaan akan harkat hidup dan budaya manusia. Di sana ada pembebasan dan kebebasan yang dijanjikan Tuhan.
mereka berbondong-bondong menjadi Katolik. Raja tidak mau hanya mendengar laporan dari pihak penjajah Belanda. Raja ingin mendengar langsung kata-kata rakyatnya sendiri. Karena ketika ada kehebohan, ketika sang raja memanggil mereka, Imade Bronong dan Iwayan Dibluk bukanlah orang-orang hebat, tetapi manusia sederhana yang memiliki kerendahan hati yang dalam. Mereka adalah dua manusia Bali yang memiliki kebalian yang luar biasa. Tidak ada pakaian istimewa yang mereka miliki. Tidak ada harta yang besar yang mereka punya. Tetapi mereka mempunyai hati dan iman yang bagaikan intan berlian. Hanya keyakinan kepada Kristus yang menjadi modal mereka menghadap Raja. Mereka yakin bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun mereka dalam pertemuan dengan baginda Raja itu. Nah, Bapak akhirnya mau dipanggil untuk menghadap beliau. Hukum jiwa lusin panagulanista Ratu Yesus Dingah gelah ditu dituke bumi ne mebiayuhan. Ada kone pastor Belanda ane teke tur ngajakin para kan gelah pangdadi Katolik tur maning ngutang adat ngutang sesano ane jani tegarang uning ang tekening gelah. Apa sujatnya ane gaya cai ditu? Made Bronong memiliki jawaban yang tepat dan sempat menyentuh sang raja. Nawagang Ratu Cokorde titiang puniki jadmo Bali Kristen titiang newek sane nunasang mangde pastor Kirsten ngrauhin titiang ring tuke taler titiang newek sane ngaturang mangde pianak titiang telukat menados Katolik. Dan selesailah masalah itu. Akhirnya Raja tahu memang rakyat Bali sendiri yang memutuskan untuk menjadi Katolik. Raja mengerti kalau keputusan menjadi Katolik itu bukan karena ajak-ajakan atau rayuan atau paksaan penjajah Belanda. Datang dari sana, kok ketawa-ketawa Bapak? Terus dia bilang, Pak, kengken tuh Pak. Sih, Bapak sih kengken. Oh kengken ya, jangan Pak. Nah kan kita kecil-kecil takut kalau Bapak. Sih, Bapak sih kengken. Sebagai raja yang bijaksana, Raja pun membiarkan mereka melanjutkan keputusan itu. Akhirnya Cokorde Gambrong malahan sering datang ke sini. Nggak tahu wawancaranya bagaimana sama Bapak. Yang Bapak juga nggak pernah ngasih tahu. Sering datang ke sini. Dan yang ingat di sini masih ada pohon beringin besar. Di situ diikat kudanya, jaran itu. Beriki pasturan dulu. Beriki pun ada Bapak. Ini pergi. Pak Geng kenten ya biasanya. Bapak ampun penangkil mereka. Raja pun merestui keputusan itu. Dan dengan demikian Pastor Kirsten tidak bisa dikenai pasal pelanggaran atas artikel 177 itu. Melihat panenan yang cepat, Pastor Kirsten ingin secara lebih dekat dalam membina iman umat perdana itu. Beliau yakin tempat ibadah adalah bidikan pertama. Kalau ada tempat ibadah, maka umat akan merasa lebih berakar dan berbangga diri. Tetapi di mana mau didirikan?
di atas tanah siapa gedung gereja itu mau dibangun. Dalam situasi itu muncullah ketokohan keluarga Soroh Pande Wesi, Pandu Blek Kelian Banjar Tuke, dan saudaranya Pan Siplek, seorang pekaseh, dengan rendah hati memimpin putra-putra mereka, yakni Iktut Nurke dan Inyoman Pegek, untuk menyerahkan tanah bekas tegak pura mereka kepada Pastor Kirsten. Pura Pande itu rukunnya nak rarut jak dua, Bapan Dublak dan Pan Siplak jak dua. Jadi dia para kanggo dah dia para kanggo ini disebut Pan Siplak dengan Pan Diblak. Dublak itu Bapak di Palasari punya. Ya. Oh, dan aku itu pura pandai ya. Dia anak bangsa pandai. Ya aku duduk pandai. Itu pura pandai. Jadi kan unggul kita kan pura pandai kan. Saya ngelamun anggon anu lah. Tegak pura lah. Tegak pura. Itu. Gitu jadi apa pun. Yang lat nyerahan Pak apa Bapan Pak? Ya. Ya. Bapak nu play. Ya. Nu muani pleng-pleng Pak ya. Bapak nyerahan kok. Apa pura anggo gereja? Oh, gede. Siplak yang Bapak ini Pan Siplak. Betul lantas pada waktu adanya masuk main gereja Katolikes ya. Atau nak masih zaman Belanda ada pastor Kristen yang karena dianggap dijadikan kalian bapak gede, kak gede. Jadi pada kali ini dari Bekasi bapak tiang. Oh gitu. Bapak kak yang dari Pekaseh. Pekaseh. Sudah itu waktu itu Bapak Romo Marcel. Jadi Klian. Jadi Klian. Nah, Klian dinas katanya. Ya. Nah, betul-betul luang benar nata itu jadi Klian maupun jadi Pekaseh gitu. Karena orangnya orang dari kota itu di Tonjo itu kan kota timur. Itu dianggap bagus sudah itu memang betul banyak. Sudah itu dirukunin oleh umat Hindu dan dibuatkan pura pandai. Nah itu pura pandai ya. Jadi penyerahan pura pandai ya Kengken. Penyerahan pura pandai itu datang Rasul depan yang buah aja Pak Rosa aja Pak Beronang ada Beronang Pak Regeng. Diserahkan itu puranya kepada misinya itu. Nah, karena kita dahulu menjadi Katolik, jadi tidak ada lagi kita menggunakan pura itu. Sikap ini tentu saja karya ilahi yang luar biasa. Pastor Kirsten sebagai perwakilan gereja memberikan tanah pengganti seluas 10 are, yakni 5 are di Palasari dan 5 are di Tuke. Namun karena tanah untuk posisi bangunan gereja kurang luas, maka diperlebarlah sedikit ke barat dan juga sedikit ke selatan. Untuk itu Imade Bronong memberikan perluasan itu. Pastor juga membayar perluasan itu dengan nilai yang wajar pada saat itu. Selain itu, beliau juga berjanji akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri dari keluarga-keluarga itu untuk mendapatkan pendidikan secukupnya. Akhirnya pada tanggal 12 Juli 1936, Pastor Kirsten meletakkan batu pertama pendirian gereja pertama di Bali itu. Peletakan batu pertama itu dihadiri oleh Pastor Van der Heyden SVD yang merintis misi di Lombok dan Pastor Konrad SVD.
Peletakan batu pertama itu saja sudah cukup mengundang perhatian warga masyarakat, karena hal ini adalah peristiwa pertama yang terjadi di tanah Bali. Pastor Kersten lalu berdiskusi dengan Imade Bronong mengenai siapa yang akan diserahkan dalam memimpin pembangunan gereja itu. Imade Bronong merekomendasikan seorang tukang terkenal dari Banjar Penem Gaji bernama I Gusti Maderai Sengkok. Beliau dikenal dengan nama I Gusti Maderai. Pada awal-awal tahun 30-an, jadi pada waktu itu saya masih kanak-kanak, saya hanya ingat bahwa ayah saya, Gusti Maderai Sengkok, sering pulang pergi dari rumah di Gaji Penem ke Tuke untuk bekerja. Beliau mengatakan membuat rumah pastor, membuat gereja, membangun di situ. Sayang, Pastor Kersten tidak bisa langsung mengerjakan pembangunan itu karena beliau tiba-tiba jatuh sakit. Ini menyentak semua orang. Umat perdana kembali gelisah dan khawatir akan kehilangan pemimpin. Beliau tidak bisa melanjutkan pembangunan tempat ibadah itu, maka tugas beliau harus dilanjutkan oleh orang lain. Pastor Kersten sendiri minta supaya Pastor Simon Buislah yang mengambil alih pekerjaan beliau. Mengapa? Pastor Kersten telah dengan seksama mempelajari kasus yang terjadi pada Tuan Chang. Pastor Kersten memahami mengapa Tuan Chang akhirnya harus diusir pergi keluar dari Bali. Untuk itu beliau harus menemukan sosok imam yang benar-benar memahami budaya Bali dengan baik dan benar. Disitulah beliau yakin bahwa Pastor Buis adalah orang yang tepat. Di mata Pastor Kersten, Pastor Buis adalah imam yang sangat mengerti perasaan orang Bali dan sangat memahami budaya Bali. Akhirnya tanggal 30 September 1936 tibalah Pastor Simon Buis di Singaraja. Beliau baru saja menyelesaikan cuti beliau di Eropa dan Amerika. Seperti Pastor Kersten, Pastor Simon Buis juga memiliki semangat misionaris yang sangat tinggi. Di Bali, beliau langsung ditugaskan untuk mengambil alih tugas Pastor Kersten dan menjabat sebagai superior misionaris yang beliau emban sampai November 1950. Pada tanggal 9 November 1936, akhirnya Pastor Kersten pergi ke Flores ditemani oleh Imade Bronong. Beliau pergi berobat, sementara Imade Bronong mempergunakan kesempatan itu untuk memperdalam iman Katoliknya di beberapa seminari di sana. Dengan cepat, Pastor Simon Buis melanjutkan karya yang telah dirintis oleh Pastor Kersten. Pastor Simon Buis merancang sendiri bentuk bangunan gereja ditemani oleh I Gusti Maderai. Maka mulailah secara gotong royong mereka membuat sebuah gereja kecil, tempat beribadah. Pada waktu itu umat yang bekerja secara gotong royong banyak juga yang mengeluh, bersungut-sungut. Tapi Bapak pada saat itu mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan dengan senang hati tidak akan berat. Tapi kalau kita kerjakan dengan bersungut-sungut, pasti berat rasanya. Bangunan bersejarah itu mengawinkan bentuk gereja Eropa
dengan seni arsitektur Bali. Sikap inilah yang menjadi bukti awal bahwa gereja Katolik sangat menghargai budaya lokal. Dalam sebuah surat kepada pastor regional Endi tanggal 27 November 1936, Pastor Simon Buis mengatakan bahwa kapela sudah hampir rampung dan sudah dipakai untuk mengajarkan katekismus dan banyak mendapat kunjungan dari anak-anak Protestan dari Buduk. Pada hari Natal 25 Desember 1936, beberapa orang katekumen dibaptis. Karena gereja belum selesai sepenuhnya, maka pembaptisan dilakukan di halaman rumah Imade Brono yang terletak di sebelah gereja. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1937, gereja Kristen Katolik yang pertama di Bali itu diresmikan oleh Monsignor Abraham dari Michigan City, Amerika Serikat, yang kebetulan berkunjung ke Bali dalam perjalanan pulang dari Filipina. Gereja mungil berlantai tanah itu memiliki ukuran bangunan 10 meter kali 7,5 meter. Dawag niko dumun sebelumnya nak pastorannya diko wenten altar kecil di pastoran diko misa. Makin banyak umatnya, akhirnya dipindahkan ke sini. Altarnya menghadap ke selatan. Ya. Udah itu sakristinya bikin. Sebetulnya tanah Bapak masih diambil untuk sakristi Kenten. Aku Kenten gerejanya niko menghadap ke selatan. Yang dawag itu masih kecil itu yang pola sarang Suster Rika. Nah, setiap hari Sabtu tugas tiangnya nyampat, terus kemudian ngatur kembang. Alih dia ngasih bunga jepun, dia alih bunga jepun ini ya Suster Rika masih ingat bahkan. Betul kan dimasuk man dan kemudian enggalang, mbok enggalang alih bunga. Tanggal 14 Februari 1937, tanggal pewedalan para Kidung. Untuk merayakan peristiwa besar ini, diadakan pesta besar-besaran berturut-turut 3 hari. Hal ini sangat menarik bagi orang Bali di Tugu dan sekitarnya. Sampai pada suatu ketika ayah saya mengajak saya melihat tontonan Bali-Balian kalau orang Bali bilang. Terus sekitar tahun 37 lah. Waktu itu saya berumur 6 tahunan begitu. Ada rame-rame dan saya tidak nonton sampai malam. Hanya melihat orang banyak datang dan katanya ada orang Belanda yang diusung dari daerah Buduk ke Tuke. Kemudian malamnya ada rame-rame, tapi waktu itu saya tidak sempat menonton sampai sejauh itu. Saya waktu itu masih kecil, saya diajak pulang. Sikap ini membuktikan kepada orang Bali bahwa gereja Katolik sangat menghargai budaya Bali dan siap mempertahankan budaya tersebut dengan selektif. Sikap inilah yang meluluhkan hati banyak pihak yang pernah merasa disakiti oleh ajaran Tuan Chang. Inilah tonggak di mana Tuke disebut Bethlehemnya Bali. Gereja Katolik secara resmi telah hadir bukan hanya sebagai persatuan jemaat Katolik, tetapi sudah dibuktikan dengan tempat ibadah yang sah. Secara politis ini sangat penting sebagai ujung tombak perlawanan terhadap artikel nomor 1
itu. Dengan hadirnya gereja Katolik di Tuke, maka Tuke adalah tonggak kehadiran ibu kekristenan itu di Bali. Tuke memang adalah the Bethlehem of Bali. Pastor Simon Buis selalu merenungkan kisah orang Samaria yang baik itu dan menjadikannya sebagai jiwa untuk karya pengabdiannya. Karena kebajikan dan kesalehannya, Pastor Simon Buis sangat dicintai di Tuke, baik oleh orang Katolik maupun orang Hindu. Krama Bali Hindu melihat sosok beliau sangat berbeda dengan Tuan Chan. Selain mengajarkan agama, Pastor Simon Buis juga terkenal sebagai pastor yang sangat piawai mengobati orang sakit. Di Tuke ataupun sekitar Tuke, pada waktu itu tidak ada tempat pelayanan kesehatan sama sekali. Jadi tidaklah mengherankan kalau akhirnya pelayanan kesehatan ini menjadi sangat menarik. Ketika mengobati orang yang menderita luka borok, beliau dengan telaten membersihkan luka-luka tersebut, mengolesinya dengan obat yang mujarab. Orang Bali yang tidak mengenal ilmu pengetahuan berbisik-bisik mengatakan, "Ada Belanda nyolek-nyolek koreng." Ya, itu memang unik. Biasanya Belanda itu bermental sebagai bangsa penjajah yang selalu berkaca pinggang. Tetapi Simon Buis adalah Belanda yang berbeda. Justru Simon Buis adalah Belanda yang melayani. Simon Buis adalah Belanda yang sangat menghargai harkat martabat manusia Bali yang sederajat dengan orang Belanda. Tentu saja ini adalah sebuah kesaksian iman yang sangat dahsyat. Sebuah pengabdian dan pelayanan yang luar biasa. Ini tepat sekali dengan sabda Yesus yang tertulis dalam Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai dengan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kemanapun beliau berjalan kaki, para pemuda selalu mengikuti. Beliau diterima dengan hati yang jujur dan terbuka. Pastor Simon Buis juga sangat terkenal karena selalu memberikan perhatian pada orang miskin. Konon jumlah orang yang datang berobat pada tahun-tahun itu mencapai 40-70 orang setiap hari. Para pasien ini bukan hanya datang dari Tuke, tetapi dari tempat yang lebih jauh. Khusus dalam pelayanan ini, beliau banyak dibantu oleh seorang awam perawat bernama Ibu Uwi dan oleh Sang Rasul Imade Brono. Banyak orang yang sangat kagum dengan pelayanan Ibu Uwi ini yang bagaikan seorang santa. Dia sungguh-sungguh seorang awam yang sangat baik dan berani berkorban dalam pelayanan bagi orang-orang miskin. Pastor Simon Buis tetap berkarya dengan berkeliling ke daerah-daerah sekitar Tuke, yakni Batu Lumbung, Padang Tawang, Babakan, Kulibul, dan Tangep. Di Tuke beliau dibantu oleh Imade Bronong dan Iwayan Dibluk. Di Padang Tawang beliau dibantu oleh Inyoman Regek yang terkenal dengan nama Pan Maria. Di sini perkembangan gereja sangat pesat. Di Batu Lumbung beliau dibantu oleh Imade Tangkeng yang juga sangat aktif. Imade Pak Tangkeng
pun bahkan tidak hanya bekerja untuk wilayah Batu Lumbung, tetapi kemudian aktif sampai ke Damo, Pengilian, Kulibul, dan Pelambengan, bahkan sampai ke Kumri. Akhirnya Pastor Simon Buis berhasil mengupayakan supaya orang Katolik kembali diizinkan dikuburkan di kuburan Desa Pekraman Tuke, yakni Pura Dalam sekarang. Kerama Bali Hindu mendapatkan bagian kuburan yang lebih dekat ke Pura, sedangkan Kerama Bali Katolik di sebelah utara. Karena sosok beliau, maka rasa kekeluargaan yang sempat retak kembali direkatkan dengan sangat baik. Imade Tangkeng bekerja keras membawa Orti Rahayu ini ke Batu Lumbung. Orang pertama yang dipermandikan adalah Imade Tirte, putra Imade Tangkeng sendiri. Saya bernama Paulus Manditirta. Saya seorang anak dari bapak yang namanya Imade Tangkeng. Ya, belum dipermandikan. Ibu juga Niwayan Sadri belum dipermandikan juga. Jadi saya dipermandikan sejak bayi, 74 tahun. Sudah menjadi Katolik selama 74 tahun. Para perintis gereja selalu mengupayakan supaya dimanapun gereja Katolik tumbuh, haruslah dimulai oleh anak-anak. Waktu itu saya lahir, bapak mulai belajar agama. Dia dipanggil oleh Pater Kristen ke Denpasar karena di Tuku belum ada pasar. Jadi setiap seminggu 2 kali ke Denpasar. Karena hubungan Denpasar di sini agak sulit, dia juga tidak punya kendaraan, jalan kaki lewat sawah-sawah motong di sini sampai ke Denpasar. Di sana dapat pelajaran bimbing. Lalu dianukan juga oleh Pater Kristen, kamu mendapat bimbingan yang pertama sebagai orang Bali, kamu nanti akan menyebarkan agama Kristus kepada orang-orang lain di sekitarmu. Tidak perlu kamu jauh-jauh, sekitarmu saja. Pan Paulus dengan tekun mengajar dari rumah ke rumah. Namun ini tidak mudah. Sebagaimana di Tuke, di Batu Lumbung pun sepertinya ada faham Bhairawa Tantrayana, di mana para pengikutnya tidak merasa bersalah dalam melaksanakan hal-hal negatif melime hanya untuk mengumpulkan kekuatan magis. Ternyata kemudian sudah bapak selesai pelajaran itu, dia pulang dan mencoba mengembangkan di Batu Lumbung ini. Ternyata tidak bisa, ditolak. Kenyataannya adalah 22 kakak penduduk Batu Lumbung memang sangat miskin dan bertabiat buruk, suka mencuri. Sebelum mencuri, mereka berkumpul di sebuah pura untuk kemudian berangkat melaksanakan pekerjaan mencuri. Om saya ini juga, Pan Paulus ini juga dulu salah satu pencuri yang hebat. Beliau seangkatan dengan beliau itu betul-betul desa kecil ini luar biasa hebatnya dalam mencuri. Kadang-kadang bisa satu banjar sama-sama mencuri padi. Mereka bawa sanan, bawa pemikul itu, di mana ada petani yang padinya tidak bisa dibawa pulang, alamnya terpaksa harus ditinggal di sawah. Didatangi ke sana, lalu ya rombongan ini datang ke sana, dia betul-betul minta kepada yang punya padi itu, saya minta padinya satu pikul atau satu tegan. Tapi karena yang punya itu hanya satu orang di sawah, tidak berani dia, yang datang puluhan orang.
Nah akhirnya padi ini nanti dijemur di pinggir di bawah sana, di gerojokan sana ada, dijemur di sana. Di rumah mereka juga punya apa namanya itu bungut pohon ya. Di bawahnya ada lubang besar. Terus di atas lubang itu dibuat bungut pohon itu, mereka lalu memasak air aja. Menunggu jangan sampai nanti kalau ada orang meserap ke sini mencari padinya, di rumah tidak pernah dijemur padi itu, tapi di pinggir kali sana. Nanti setelah orang pergi baru diambil padinya, mereka mulai masak. Nah menurut ceritanya sebelum mereka mencuri, mereka katanya tidur dulu di sebelah Balai Banjar itu ada pura. Mereka tidur di sana, malamnya kalau memang ada lalu baru dibangunkan, jalanlah mereka. Nah akhirnya setelah Om Stefan Paulus itu memperkenalkan ajaran agama yang baru ini sedikit demi sedikit, sifat dari orang-orang tua kami yang dulu senang mencuri akhirnya makin lama makin berkurang dan mereka mulai hidup bertani. Maka semakin banyak orang di Batu Lumbung yang tertarik untuk mengikuti Pan Paulus. Menurut catatan Imade Tangkeng, penduduk pertama yang mengikuti Orti Rahayu Katolik di Buduk adalah Pan Tamling yang berasal dari Banjar Pasekan. Pan Paulus menceritakan bahwa Pan Tamling ini adalah seorang balian sakti tetapi juga bijaksana. Sebagai balian, Pan Tamling bersahabat dengan Pan Lohting atau Imade Gepek, balian yang lain dari Buduk. Pan Tamling mencoba memahami alasan Pan Lohting meninggalkan iman Kristen Protestan dan kembali ke iman yang lama. Dia tahu bahwa Pan Lohting menggunakan cara pandang yang keliru tentang kesaktian. Untuk mendapatkan kepuasan atas pertanyaannya yang menggunung tentang Tuhan, Pan Tamling pun mencari jalan sendiri dan akhirnya tertarik masuk pesamuan Katolik. Pada tahun 1938, Pan Tamling memutuskan menemui Pan Rosa, Pan Paulus, dan Pan Sekar di Tuke. Pan Paulus memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin dan dengan tekun memberikan pelajaran agama kepada Pan Tamling. Dan Pan Tamling pun dipermandikan. Setelah dipermandikan, Pan Tamling pun konon tetap melanjutkan kegiatan pekerjaan baliannya kepada masyarakat. Hanya saja dia mengubah acuan pengacepnya, yakni kepada Kristus. Ada beberapa orang lain yang kemudian mengikuti jejak Pan Tamling ini. Di antaranya adalah Imade Gendre atau Pan Karmi. Pan Tamling pun kemudian ikut mengajak Pan Rosa, Pan Paulus, dan Pan Maria dalam karya pelayanannya itu sampai ke Tangep. Pada tahun 1939, Pastor Simon Buis mulai mengembangkan kekatolikan ke wilayah Tangep. Dengan dibantu Imade Bronong, Wayan Diblok, dan Imade Tangke, beliau mulai masuk ke Banjar Bebengan dan Banjar Dukuh dengan diantar oleh Pan Tamling. Pengajaran agama pun dilakukan di rumah I Celuweng atau yang dikenal Nang Pantil yang diberikannya secara sukarela. Karena jumlah umat yang semakin banyak, akhirnya pada tanggal 15 Desember 1940, Gereja Santa Teresia Tangep yang pertama diberkati. Jumlah pesamuan di Buduk pun semakin berkembang. Pastor Shadeg memutuskan untuk mulai membangun sebuah tempat ibadah khusus bagi umat di Buduk. Setelah membeli sebidang tanah di Banjar Pekrep, dimulailah proyek pembangunan itu pada tahun 1956. Lokasi gereja yang dibangun berdiri pada posisi yang agak tinggi
lebih tinggi daripada jalan dan rumah sekitar. Jadi gereja kelihatan megah dan sangat mencolok. Pada dinding di belakang altar, Pastor Shadeg minta kepada Pan Brutu, seorang seniman handal dari Buduk yang kemudian juga ikut menjadi Katolik, untuk melukiskan tema karunia 7 sakramen yang dikucurkan oleh anak domba Allah. Sayangnya gambar bersejarah itu kini telah dihapus ketika ada renovasi gereja. Gereja ini diresmikan pada 15 Agustus 1956 dengan nama pelindung Santa Maria Assunta. Pastor Simon Buis terus memikirkan masa depan umatnya dan menyadari pentingnya membangun perekonomian yang kuat bagi umatnya. Di lain pihak, beliau juga tetap merenungkan derita yang dialami umat akibat tekanan pihak lain. Untuk itu, Pastor Buis merencanakan membuat suatu tanah misi yang didukung oleh perekonomian agraris yang kuat, tetapi sulit ditekan oleh pihak luar. Sampai Pastor Buis pada waktu itu lalu berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat pada waktu itu. Dan satu-satunya cara ialah memberikan kepada mereka itu lahan pertanian yang lebih subur. Bali bagian barat adalah bagian yang jauh dari pusat Hindu yang terkonsentrasi di Bali Tengah dan Timur. Dan Bali Barat lebih dekat ke pusat pemerintahan di Singaraja dan Jawa. Beliau dengan gigih berjuang untuk mendapatkan sebidang tanah di wilayah yang dimaksud. Namun hal ini tentu saja tidak gampang karena tidak sejalan dengan semangat artikel nomor 177 yang masih berlaku. Namun karena kegigihan itu, pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan beliau dengan menyediakan hutan pala seluas 400 hektar. Akhirnya pada 15 September 1940, setelah mendapat izin dari para raja Bali, beliau memimpin 18 kepala keluarga dari Tuke dan sekitarnya dan 6 kepala keluarga dari desa Gumrih untuk melakukan transmigrasi lokal ke daerah ini. Kemudian Pastor Buis minta kepada pemerintah Belanda untuk membuka hutan di Palesari. Dan setelah izin dikeluarkan, maka Pastor Simon Buis lalu mengumpulkan orang-orang yang mau pindah ke Palesari. Nang kandri ada di Palesari muka alas untuk dia tentiang ke Palesari. Di Palesari tengayan tugalan nanang tiada itu. Mau apa ngabas kayu cinik-cinik. Yang abot ke bongkol kayu gede sebuah bongkuluh bak itu kayu cinik-cinik. Butuh tunjuk itu panganggan bah kayu gede-gede gitu. Butuh ngalah kuranan tugalan nanang tiang ada tiang termulih kan. Itu ngajak Pak Komplang di Dalung lah gitu. Apa ada nih truk. Bila mau buka tu nak. Terus ngabu ngatah ngaken Romo Buis kamu ke Palesari. Ya ke kati ke Sanja mereka di Persil benar kan Bapak Komplang tu si biasa je ni ada tomben kan ada bis gitu si ada pejalan sepeda lihat ni Sanja ke di Persil tengah terus mau jalan dan ada kayu
bah ni peselengkat nu di nusa biin menek mongkon kayu nubah tu biin mencebur turun ke tu tiang ngelim ni kena romo tu romo keman tingkat sedoma nanang dia kata nanang kandri tu nak mu ke turun tu nanang dia kata dia menjap kan ada kan dia kata romo wisata hang dia mau jalan tu kayu bos lengkat di nusa tapi boleh dipersir kata nak mara kata masih muka tinggi joh saja ulin kayu gede-gede muntah sen kata bian menek mongkon bian tu mencebur turun kata semat masih diangkat di Palasari mau petang saja mara kan itu ini tiang rasa tidak ni yang mati ang kongkon kata senaknya aku nak seni kerajaan itu berjalan kaki dari Tuke ke Palasari, bayangkan itu 3 hari berjalan kaki. Berjalan perut yang uli Jumat niki ke Palasari 2 ikan selit berjalan batis tiang pernah geden-gedean itu bani nyak tiang setiang bani kira ramo saja pidana. Tetapi apa sesungguhnya alasan pemberian izin itu? Ketika iman Katolik semakin mengakar di Tuke, sesungguhnya terjadi kegelisahan kuat di kalangan para pemimpin Krama Bali Hindu. Seperti diuraikan di depan, mereka tidak suka dengan perpindahan iman itu. Mempertimbangkan suasana politis yang tidak kondusif, maka pemerintah Belanda dan Raja Bali mengizinkan transmigrasi lokal itu justru dengan harapan supaya mereka orang Bali Katolik itu berada jauh dari desa asal mereka. Dengan kata lain, mereka sesungguhnya mau supaya orang Kristen itu kerarung ke alas Rangde. Para pemimpin itu berharap supaya orang Kristen itu tidak bertambah lagi jumlahnya dan tidak lagi menjadi masalah bagi desanya. Jadi, dengan transmigrasi itu, orang-orang Kristen itu sesungguhnya mau dibuang ke hutan yang ganas di Bali Barat. Intinya adalah ada tujuan lain yang terselubung. Tetapi apapun alasan di balik pemberian izin itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah pemberian izin itu adalah pengakuan resmi dan penghargaan dari penguasa Bali akan keberadaan Krama Bali Katolik dan perjuangan mereka dalam menemukan jati diri. Ini tidak bisa digugat oleh siapapun. Ketika berangkat ke Palasari, anggota keluarga di Tuke membiayai usaha hebat itu. Mereka membekali saudara-saudara yang akan membuka hutan dan mencari tanah yang baru. Tentu ini dengan perjanjian bahwa mereka yang akan tinggal di Palasari tidak akan menuntut haknya lagi di Tuke. Demikian juga keluarga yang tinggal di Tuke tidak akan minta bagian atas kerja keras saudaranya di Palasari. Demikianlah yang dituturkan oleh Pastor Norbert Shadek. Kisah pemberian bekal ini sekaligus mematahkan tujuan terselubung dari pemberian izin itu oleh para penguasa itu. Krama Bali Katolik perdana itu ternyata tidak merasa dirinya dibuang, tetapi justru merasa diberikan kesempatan untuk maju. Tentu ini hebat. Mereka sangat mensyukuri kesempatan itu sebagai kurnia Tuhan yang diberikan melalui tangan para penguasa Bali. Mengapa umat perdana selalu diajarkan untuk bersyukur atas apapun yang terjadi dan meyakini itu sebagai bagian dari rencana Tuhan? Ini adalah jiwa asli orang Bali yang selalu mengatakan
beh aget saja. Perjuangan membangun wilayah misi Palesari ini sangat berat. Begitu banyak derita yang harus dihadapi. Kerja keras, lapar, sakit, silih berganti. Dan sampai di Palesari tidak menemukan rumah yang sudah jadi atau jalan yang sudah dibuat. Betul-betul harus bekerja keras. Demikian orang-orang Katolik pertama itu untuk meningkatkan hidup perekonomiannya, rombak hutan di Palesari, dan sejak itu Palesari mulai dibangun. Hutan pertama yang dibuka benar-benar bagaikan alas rande, karena ternyata tidak subur dan jauh dari air. Bahkan sempat terjadi kelaparan karena gagal panen. Para pembuka hutan itu sampai-sampai harus makan sekape. Tetapi Pastor Buis tidak patah semangat dan berjuang terus. Pastor Buis memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian pekerjaan pun diulang di tempat yang baru dan berhasil. Wilayah yang lama disebut Palesari Lama, sedangkan yang baru disebut Palesari Baru.